Gelandang energik PSM yang layak masuk Timnas. Penampakan terkini lokasi training center Timnas Indonesia di IKN Nusantara. Peran penting trio naturalisasi buat Timnas U20. Pemain abroad hadir di hari kedua TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memasuki hari kedua dalam TC jelang FIFA Matchday melawan Burundi. Laga melawan Burundi ini nantinya akan digelar pada 25 dan 28 Maret di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sudah hadir beberapa nama pemain abroad alias mereka yang bermain di klub luar negeri. Di antaranya adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Terlihat juga Elkan Bagot jadi nama pemain abroad yang baru hadir pada sesi latihan Selasa. Reaksi kiper Timnas U20 setelah dipanggil ke laga FIFA Matchday lawan Burundi. Kiper Timnas U20 Indonesia Dava Fasha mengaku awalnya tidak percaya dipanggil ke Timnas senior. Dari pemanggilan ini ada 3 pemain skuad Garuda Nusantara yang dipanggil, yakni Muhammad Ferrari, Doni Tribungas, dan Dava Fasha. Pemanggilan Dava kemungkinan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pemain asal klub Borneo FC tersebut. Dia menjelaskan jika hanya berusaha untuk berjuang keras di Timnas Indonesia U20. Gelandang energik PSM yang layak masuk Timnas. Salah satu pemain Akademi PSM Makassar, Ananda Rayhan Alif, yang kini bersama tim senior menunjukkan permainan yang terus menanjak di kompetisi Liga 1. Tampil energik bersama skuad Juku Eja, Ananda Rayhan dinilai layak berseragam Timnas Indonesia. Gelandang berusia 19 tahun ini menjadi pemain andalan di lini tengah Juku Eja. Walau harus berduet dengan para seniornya seperti M. Arfan dan William Pluim, Ananda bisa cepat beradaptasi. Kelebihan pemain asli Makassar ini terdapat pada tipikal bermain sebagai gelandang box-to-box modern. Selain kuat bertahan, dirinya juga lihai membantu penyerangan PSM. Penampakan terkini lokasi training center Timnas Indonesia di IKN Nusantara. Diketahui pada pertengahan Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke IKN Nusantara menyempatkan menunjukkan lokasi yang bakal dibangun training center untuk Timnas Indonesia. Terkini diketahui lokasi yang bakal dijadikan training center lokasinya ternyata tak jauh dari lokasi yang rencananya akan jadi pusat pemerintahan. Dikutip dari channel YouTube Dian Rana, diketahui lokasi area olahraga dalam map yang disediakan di lokasi IKN Nusantara ditandai dengan warna pink. Melalui kamera drone diketahui lokasi yang diduga training center Timnas Indonesia ternyata masih hamparan bukit dan hutan tanaman eukaliptus. Dalam pantauannya terlihat di samping area lahan yang diduga bakal jadi training center terdapat satu ruas jalan panjang yang menghubungkan ke jalur pusat pemerintahan IKN Nusantara. Sein Patinama belum gabung latihan Timnas Indonesia, netizen ketar-ketir. Pemain naturalisasi Sein Patinama dipanggil Sintang ke pemusatan latihan untuk lawan Burundi di FIFA Matchday 2023. Terpantau hingga Selasa 21 Maret pemain belasaran Belanda Indonesia itu belum nampak batang hidungnya ketika skuad Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion PTIK Jakarta. Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah netizen dalam unggahan akun Instagram PSSI. Banyak yang menanyakan keberadaan Sein Patinama. Ada juga yang cemas lantaran pemain Viking FK itu tak kunjung muncul dalam agenda skuad Garuda sehingga pemicu spekulasi. Peran penting trio naturalisasi buat Timnas U20. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria berharap proses ketiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 bisa cepat rampung. Menurutnya Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinilai bakal punya peran penting buat Garuda Muda. Itu terkait posisinya yang dianggap sebagai tulang punggung tim. Kehadiran mereka bisa membuat lini belakang, tengah, dan depan bisa lebih kuat. Mereka ini kan tulang punggung, posisinya itu back, gelandang, dan penyerang. 3 posisi ini tulang punggung buat kami. Saya berharap secepatnya akhir bisa bergabung ke tim, ungkap Ratu Tisa.